Gadis Perkim. Tenang aja, tenang. Yang penting jalan kita mundur. Siap. Saat ini rombongan Bapak Bupati Asahan memasuki lokasi. Bang, bang. Lu Ada pula itu. iya. Di Kecamatan Selen. Kami undang untuk mendampingi Bapak Bupati Asahan, yaitu Bapak Edi, Ketua Asahan, kemudian Kecamatan Sedana, kemudian hakim kami masyarakat selaku yang punya orang lagi yang mempersilakan dulu. Kemudian kepada Bapak dari Kapolres. Pak Haji datang, Pak Haji. Bapak Dandim, mewakili ya. Ya, kami harapkan kepada bapak-bapak kepala desa beserta ibu kepala desa Tanjung Alam, kami harapkan untuk menyesuaikan.
Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama baca doa puasa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saat ini tiba waktunya untuk berbuka puasa. Saat ini kedatangan tim Safari Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi Kabupaten Asahan, dalam hal ini mengunjungi Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Suasana berbuka puasa Ini aku habis. udah. Juga bersama yang mewakili Bapak Kapolres Asahan. Bersama Bapak Bupati Asahan, Bapak Sekda, Bapak Camat, juga Bapak Ketua Golkar Kabupaten Asahan. Aman udah. Udah duluan. Tim Safari Kabupaten Asahan. Udah buka Pak? Udah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tim Safari Ramadan Kabupaten Asahan mengunjungi Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Desa Tanjung Alam. Hari ini adalah Ramadan yang ke-11, malam ke-11.
saat ini akan menyantuni anak yatim, yaitu di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam pelaksanaan Safari Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi di Kabupaten Asahan bersama Bapak Bupati dan OVD lainnya. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Asahan beserta seluruh tim Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Asahan, Al-Mukarram, Al-Ustaz, yang kami hormati para kepala OPD dan para kabak yang berhadir, Camat Sedadap beserta unsur Forkopimcap Sedadap, Kepala Desa Tanjung Alam, Ketua RKM Masjid Al-Ikhlas Desa Tanjung Alam, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas Dusun 4 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sedadap, dalam rangkaian acara kunjungan tim Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Asahan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi pada Kamis 21 Maret 2024. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk beliau yang senantiasa mengharapkan syafaatnya dunia masa kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini bersama kita dengarkan ucapan selamat datang sekaligus sambutan oleh tokoh masyarakat yang mewakili Desa Tanjung Alam. Kepada hormat Bapak Dr. Agus Haji Sudarto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama sebagai hamba yang beriman, mari sama-sama kita persembahkan ucapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan rahmatnya jualah malam hari ini di malam ke-11 bulan suci Ramadan kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan iman, sehingga malam hari ini walaupun suasana agak hangat tapi kita masih tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah yang kita awali dengan sholat isya berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan saja ibadah kita di malam hari ini berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat sebagai salam, mari sama-sama kita hadiahkan dari doa junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi beserta keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan saja kita semuanya tergolong umatnya yang beruntung yang akan memperoleh syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Bupati Asahan beserta dengan rombongan dari Kabupaten Asahan, Buya Al-Ustaz yang telah berhadir bersama dengan kita, Bapak Camat Kecamatan Sedadap,
yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Malam hari ini kita bersyukur mendapat kunjungan kehormatan dari Bapak Bupati Kabupaten Asahan sebanyak 177 desa dan 27 kelurahan menanti kehadiran beliau dalam safari Ramadan. Tapi rupanya yang terkabul hanya 4. Yang malam hari ini yang dikunjungi Bapak Bupati adalah Bapak Bupati hanya turun 4 hari, berarti hanya 4 desa atau kelurahan yang beruntung mendapat kunjungan beliau. Alhamdulillah, Tanjung Alam yang memang tak menduga kalau beliau itu berkunjung kemari, tapi melalui Bapak Camat seminggu yang lalu sudah diberitahukan bahwa Pak Bupati nanti hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Maret 2024 akan berkunjung di Tanjung Alam dan akan melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Ikhlas Dusun 4 Tanjung Alam. Alhamdulillah telah kita terlaksana. Kemudian tentu kita mengucapkan terima kasih yang tak terhingga beliau beserta rombongan keluarga besar dari pemerintah Kabupaten Asahan telah hadir malam hari ini, yang diawali tadi dengan berbuka bersama di Aula Waterbul Radit. Alhamdulillah telah terlaksana dan seluruh tim Safari Ramadan yang ikut berbuka bersama malam hari ini telah berangkat menuju ke desa masing-masing untuk melaksanakan safari tersebut. Kemudian sebagai hamba Allah yang doim, tentu tak luput daripada hilaf salah serta kekurangan. Mungkin penyambutan yang kami laksanakan atau hal-hal lain yang kurang berkenan di hati Bapak dan seluruh rombongan, apabila kurang berkenan atas apa yang telah kami laksanakan ini, maka kami mohon dimaafkan. Demikian sebagai acara sambutan pada malam hari ini, dan nanti kita akan ikuti acara-acara berikutnya yang akan dipandu oleh protokoler dari Kabupaten Asahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebelumnya nantinya kita akan mendengarkan sambutan Bupati Asahan. Mari bersama kita ikuti penyerahan bingkisan dari pemerintah Kabupaten Asahan kepada Masjid Al-Ikhlas Desa Tanjung Alam, serta penyerahan santunan kepada 25 orang anak yatim yang senilai 2 juta rupiah dan 1 buah vakum keluarga. Saat ini kata sambutan oleh Bapak Bupati Asahan dalam kegiatan Safari Ramadan 1440 Hijriah 2024 Masehi di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sedadak, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Mari sama-sama kita dengarkan. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan kelapangan waktu untuk bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka kunjungan safari Ramadan pemerintah Kabupaten Asahan pada malam hari ini tanpa kurang serta apapun. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW
mudah-mudahan kelak mendapat syafaat di dunia ini. Amin. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sumidadap. Kemudian yang kami hormati Forkopincam, yaitu Bapak Camat Kecamatan Sumidadap, dan Ramil Pak Kapolsek yang berhadir. Kemudian tim yang berhadir Ketua UNTAP, Ketua MUI Kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Hadir juga bersama kita yaitu Pak Nawi, nah ini tokoh masyarakat, Pak Tarasid hadir bersama kita. Ada Pak Evi Irwan Sapani. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terkhusus Bapak Ustadz yang sengaja kita bawa untuk memberikan tausiah pada malam hari ini, dan seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Asahan yang mendampingi saya. Sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat sekaligus Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas tadi, Pak Sudarto, bahwa Pak Sudarto ini memang mantan pejabat sehingga masih apal. Di Asahan ini ada 177 desa, ada 27 kelurahan, jadi 204 desa. Setiap tahun ini dikunjungi oleh tim Safari Ramadan. 204 desa dan kelurahan ini dikunjungi. Dan pada malam hari ini adalah malam keempat, malam terakhir. Jadi setiap harinya ada 50 tim yang turun. Ada yang diketuai oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, WPN, kemudian dan Lanal dari Batalion, dan seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Asahan. Ini adalah merupakan visi dan misi pemerintah Kabupaten Asahan, yaitu Asahan yang religius. Pada malam hari ini malam terakhir, tapi tidak bisa menjangkau seluruh masjid yang ada. Jadi setiap tahun ada satu desa, dan satu desa itu mungkin ada masjid, ada musola. Itulah yang kami kunjungi, dan setiap kunjungan pemerintah daerah memberikan santunan kepada anak yatim, dan ada bingkisan untuk BKM. Tadi ada alat yang diberikan, yaitu alat untuk membersih karpet atau sajadah. Dan saya yakin dan aku yakin alat itu bermanfaat, karena rata-rata di seluruh masjid atau musola rata-rata sudah ada karpet atau sajadah, sehingga membersihkannya bisa pakai alat itu. Kemudian dengan puasa kita bisa merasakan bagaimana perasaan saudara kita yang mengalami kelaparan dan kehausan, dan kita bisa merasakan bagaimana nasib saudara-saudara kita yang tidak seberuntung dari kita. Maka setelah puasa kelak diharapkan kita menjadi insan yang mampu mengendalikan diri, menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani, sabar, kemudian mempunyai kemauan yang kuat untuk maju dan selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Sebelum mengakhiri sambutan, saya atas nama pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Asahan, khususnya di Desa Tanjung Alam ini. Terima kasih kami atas pelaksanaan pesta demokrasi,
pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten, dan DPD. Pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, aman. Inilah ungkapan terima kasih kami atas nama pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Asahan. Pada saatnya kita memberikan pilihan, kita punya pilihan masing-masing. Tapi setelah selesai, saya atas nama pemerintah menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa pesta demokrasi sudah selesai. Perbedaan pendapat dan lain-lain sebagainya, mari kita kesampingkan dan mari ke depan kita saling bahu-membahu, bergandengan tangan, bekerja sama untuk membangun Kabupaten Asahan ini yang lebih baik, untuk mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter. Itulah visi-misi pemerintah Kabupaten Asahan. Kemudian pada tahun ini, sesuai dengan undang-undang, akan dilaksanakan pesta demokrasi juga secara lokal, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati yang diperkirakan pada bulan November. Ini pun nanti kita mengharapkan, saya mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, mari kita song-song pelaksanaan pesta demokrasi. Kita sebagai warga negara yang baik, berikan hak pilih kita, pilih pemimpin sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Mari kita jaga ketertiban, keamanan, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi ini betul-betul berjalan lancar, aman, tertib. Tidak ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan, dan nanti pada saatnya kita mengakhiri ibadah puasa kita pada bulan Ramadan, tentu kita akan melaksanakan Idul Fitri. Saya minta kepada kita, mari kita sambut ini dengan penuh kesederhanaan, sehingga dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri betul-betul silaturahmi ini terwujud dan kita saling memaafkan di antara kita. Kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan, mari sama-sama kita berikan kemaafan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini atas nama pemerintah Kabupaten Asahan. Saya mengucapkan selamat sekali lagi menjalankan ibadah puasa. Kiranya amal ibadah Ramadan kita mendapat nilai berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Asahan yang hadir bersama kita beserta seluruh rombongan tim Safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Asahan yang berhadir bersama kita. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Seidadap, yang kami hormati pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati Ustadz kita Dr. Haji Muhammad Syafiq yang hadir bersama kita, yang kami hormati Kapolsek dan Ramil, orang-orang tua kami, alim ulama, tuan guru, tokoh masyarakat, dan seluruh kita yang hadir pada malam hari yang mulia ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Shadaqallahu adzim. Tausiah kita pada malam hari ini berdasarkan Al-Quran yang kami bacakan tadi, yang maknanya begini. Ada manusia itu, kata Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah. Kalau bahasa saya sederhana adalah mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan rahmat dari Allah. Tentunya kita yang hadir ini semua kan berkeinginan bahwa kita ini adalah termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah. Ini janji Allah dalam Quran. Siapa itu? Paling tidak ada beberapa hal. Mohon kita catat baik-baik supaya kita ini mendapat rahmat dari Allah. Yang pertama kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, ketika kita mau memposisikan diri kita menjadi orang yang senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah, maka syarat pertama yang harus kita lakukan adalah mukmin laki-laki, mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi penolong atas sebagian yang lain. Ini yang pertama yang harus kita camkan, bahwa kita umat Islam ini adalah bersaudara. Umat Islam ini adalah satu kekuatan yang harus kita jaga dengan baik. Maka tentunya tugas kita adalah mampu memberikan bantuan, mampu memberikan pertolongan, apalagi kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bukankah Ramadan ini mengajarkan kita menjadi orang-orang yang suka berbagi? Kan di bulan Ramadan ini ketika kita memberi makan orang yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan, maka kita akan mendapatkan nilai pahala yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya insya Allah di masjid kita ini kan ada jadwal apa itu namanya jaburan itu ya Pak ya. Malam pertama Bapak Sianu, malam kedua Ibu Sianu, kan begitu ya. Malam ketiga Bapak Sianu, malam keempat Bapak Sianu. Dari malam pertama sampai malam 30 dibaca. Ada ibu-ibu begitu dibacanya tak ada namanya. Begitu tak ada namanya, sampaikannya sama tetangganya, alhamdulillah tahun ini tak kena aku jaburan. Alhamdulillah pula. Harusnya malah di bulan Ramadan ini kita berbagi. Kalaupun kita malam ke-7 jadwal kita atau malam ke-11, harusnya tidak malam 11. Kalau ada kita punya, maka tentunya kita tiap malam berbagi, tiap malam berbagi, tiap malam berbagi. Kenapa? Bulan Ramadan ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk berbagi. Karena itu kami mengajak kepada kita semua, mari bagi kita yang sanggup untuk dapat memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan dari kita. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ketika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita harus mampu memposisikan diri kita menjadi orang yang mengajak melakukan perbuatan baik dan sekaligus melarang orang melakukan perbuatan munkar. Tantangan hari ini banyak kita hadapi. Anak-anak kita ini kan harus kita jaga dengan baik. Banyak hal-hal yang harus kita jaga menghadapi situasi dan kondisi. Tapi tentunya bukan hanya anak-anak dan generasi kita. Orang-orang tua kita dulu kan bapak dan ibu sangat-sangat khawatir dia tentang pergaulan anaknya. Orang-orang tua kita dulu sangat khawatir tentang pergaulan anaknya untuk menatap masa depan yang akan datang. Tapi hari-hari ini agak terbalik sedikit. Apa yang saya bilang terbalik? Malah yang sekarang anak-anak pula yang khawatir tentang pergaulan mama-mamanya.
Ini mama-mama ini sekarang banyak kali pergaulan. Adalah arisan, ada perwiritan, apalagi macam-macam. Itu pun bajunya tak cukup satu. Kalau 5 perwiritan berarti 5 lah bajunya. Kalau 6 perwiritan 6 lah bajunya. Kalau bapak-bapaknya cuma satu saja. Ini harus dijaga dengan baik. Yang ketiga, wa yuqimunas shalah, mendirikan ibadah salat. Orang yang akan Allah berikan rahmat itu adalah orang yang mendirikan ibadah salat. Di bulan suci Ramadan ini Bapak dan Ibu kami mengajak kita untuk betul-betul mentata dan menjaga salat kita dengan baik. Allah dalam Quran mengingatkan kepada kita, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang beriman. Kenapa beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka melakukan ibadah salatnya dalam keadaan khusyuk. Tapi dalam ayat lain Allah ada mengatakan, fawailul lil musallin, masuk neraka waillah orang yang salat. Kenapa masuk neraka wail orang yang salat? Alladzina hum bi salatihim sahun, yang mereka melakukan ibadah salatnya dalam keadaan lalai. Karena itu setiap malam Ramadan kita harus tata salat kita, kita harus jaga salat kita. Ketika kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini Bapak dan Ibu harus serius, tak main-main salatnya. Jika kita serius melakukan ibadah salat, Allah jamin menjadi orang beruntung. Tapi ketika kita tidak serius melakukan ibadah salat, Allah masukkan kita ke dalam neraka wail. Sekarang tergantung kita. Maka di bulan Ramadan ini tata salat kita ini dengan baik. Khusukkan salat kita. Alladzina hum bi salatihim khashi'un, yang mereka melakukan ibadah salatnya dalam keadaan khusyuk. Ya Bu ya. Kira-kira kita yang hadir malam hari ini siapa yang paling khusyuk salatnya? Ada yang berani bilang? Payahlah ya. Kenapa payah? Mencari salat yang khusyuk ini kan payah ya Bu ya. Dan salat ini tak bisa pula dikhusyuk-khusyukkan. Ada orang mentang-mentang mertuanya datang salat tarawih ini di Masjid Al-Ikhlas ini. Kebetulan tak kuat lagi sab berdekatan dia dengan calon, dengan mertuanya. Begitu salat takbir imam, karena dia di samping mertuanya, dia khusyuk-khusyukkannya le takbir. Allahu Akbar kata imam, dia pun mak ini mumpung dekat mertua ini, dia khusyuk-khusyukkannya takbirnya, dia pun takbirlah. Allahu Akbar. Bukan malah sayang mertuanya sama dia. Ketika sholat jangan-jangan mertuanya berkata dalam hatinya, yang puaklah mula menantu kan gitu kira-kira. Jadi salatnya tak bisa Bapak dan Ibu, tapi dituntut bagi kita untuk mengkhusyukkan salat kita. Ketika kita takbir Allahu Akbar, maka kita tidak bisa main-main. Kenapa? Kalau kita serius, Allah janjikan kita menjadi orang yang beruntung. Kalau kita tidak serius melakukan ibadah, maka kita akan dimasukkan Allah ke dalam neraka wail. Mohon dijaga dengan baik. Pantaslah ulama mengatakan salat yang khusyuk itu, kata beliau, paling tidak ada 5 syarat yang harus dilakukan. Untuk menjadi salat yang khusyuk itu, kata ulama kita, paling tidak ada 5. Tidak usahlah malam di 5 kita bahas ya, ya panjang kali nanti. Satu saja. Apa itu? Kata ulama kita, syarat yang pertama, ini yang paling penting, namanya hudurul qalbi, menghadirkan hati. Ini lapangan kajian orang tasawuf nih. Tapi tak salah barangkali kita kaji walaupun hanya sekedar kulit-kulitnya saja. Karena ini penting supaya sholat kita menjadi khusyuk. Menghadirkan hati itu bahasa sederhana saya begini. Sholat itu Bapak dan Ibu cocokkan dengan hati, dan hati cocokkan dengan sholat. Selama sholat kita cocok dengan hati
dan hati cocok dengan sholat, ada harapan sholat kita akan menjadi khusyuk. Tapi jika sholat itu tak cocok dengan hati dan hati kita tak cocok dengan sholat, maka besar kemungkinan ada harapan sholat kita tidak akan menjadi khusyuk. Betul bu? Bisa kira-kira dipahami itu ya? Bisa lah ya? Apalah contohnya Pak? Mungkin ibu-ibu contoh sederhana begini. Bapak pulang sore, ketika mau berbuka bapak banyak kali permintaannya. Bu, buatkan dulu teh. Lantas ibu ambilkan teh air putih saja. Ibu pun ngambil wudhu ke dapur. Sampai ibu di dapur bapak datang balik. Loh, Pak, air putih aja, tehnya mana? Ibu taruh lagi teh. Habis teh, tengok bapak, loh kok teh saja, gulanya mana? Ibu lagi ke dapur ambil gula, taruh kacau. Rupanya tak panas. Kembali bapak bilang, loh ini tak teh panas namanya ini. Udahlah sekalian dah beli es. Ibu udah mau maghrib berkumandang, azan sudah berkumandang, disuruh lagi beli es. Ibu belilah es, pecah, taruhlah di gelas, di kacau jadi teh manis dingin. Daripada bertengkar sama laki, ibu pun ngambil wudhu. Begitu berwudhu, ibu sholat di rumah, Allahu Akbar. Begitu ibu sholat, bapak berkata, loh, kok sholat? Allah tidak terima ibadah seorang istri yang tidak pandai melayani suaminya. Layani dulu suami. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, kira-kira sholat ibu khusyuk apa tidak kalau ada suami begitu? Hah? Nah itulah kenapa tak khusyuk. Kenapa tak khusyuk? Karena sholat itu tak cocok dengan hati, dan hati tak cocok dengan sholat. Jangan-jangan waktu sholat hatimu berkata, tunggu kau siap sholatnya, biar tahu kau usebar semua ini nanti usebar. Inilah menunjukkan tanda tak khusyuknya kita beribadah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, segala sesuatu pekerjaan kalau dikerjakan cocok dengan hati, enak melakukannya. Betul Bu? Contoh, biasanya orang yang cocok dengan hati ini enak dibekawan, cakapnya pun tak mau buat-buat, iya kan Bu? Betul. Saya ingin tanya, mengapalah orang bertengkar itu suaranya kuat-kuat? Bertengkar, padahal dekat orang, mukanya hampir belaganya, tapi suaranya kuat. Laki bini berantem gara-gara anyam. Kata lakinya, minta buatkan aku anyam sama kau, parah kali lah kau yang parah. Kau yang parah, kata dia. Kau yang parah. Padahal mukanya dekat, badannya dekat. Mengapa orang yang bertengkar itu suaranya kuat? Ada yang bisa jawab? Kenapa orang yang bertengkar itu suaranya kuat? Jawabannya, karena hatinya berjauhan. Coba hatinya dekat. Kalau nggak percaya, bapak-bapak pulang dari kerja sore, kasihlah ibu-ibu ini uang belanja 1,5 juta. Bu, inilah Bu, hari ini dapat bapak, alhamdulillah. Ini itu hari ini aja, besok lain lagi dikasih 1,5 juta. Cocok di hati Bu? Cocok? Mau suara ibu kuat lagi? Enggak. Pasti bapak-bapak tanya, mau minum apa Bang? Mau minta apa Bang? Tak mau lagi kuat suaranya. Kenapa? Hatinya cocok. Tapi kalau sudah tak cocok, ini bahaya itu. Begitulah kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Allahu Akbar. Untunglah kita tadi tak 23 rakaat. Kemarin saya ikut tim Ramadan dari pemerintah daerah Kabupaten Asal Biar Joman, kebetulan dapat keadilan 23. Alhamdulillah, terasa juga kurasa. Terasa juga. Allahu Akbar. Ada ibu Pak, begitu malam Ramadan ditengoknya jadwal, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Begitu tengoknya malam ke-11, Bapak Sianu dalam hati butuh, oh Tuhan, ini imam yang lambat. Itu kan tak cocok di hati. Allahu Akbar, kata imam. Ibu-ibu di belakang berpikir-pikir, siapa lah imam kita? Kan begitu ya. Tapi ada orang yang misalkan lambat, ya cuma suaranya enak, mirip kayak Masjidil Haram, lembut suaranya, pasti bacaannya, walaupun lambat
lambat tapi cocok di hati. Ada begitu Bu? Ada. Maka ibadah kita ini kalau ingin khusyuk, cocokkan salatku dengan hati, dan hati cocokkan dengan salat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini saja barangkali kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah banyak manfaatnya. Mari kita tatap Ramadan ini yang tidak berapa lama lagi akan meninggalkan kita. Tidak akan berapa lama lagi akan meninggalkan kita. Mari kita tatap ini tentunya dengan peningkatan amal ibadah kepada Allah. Perbanyak zikir, perbanyak amal ibadah, perbanyak infak dan sedekah. Jangan lupa mengeluarkan zakat kita, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sesama kita umat Islam, mari kita sama saling memaafkan antara satu yang lain. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuril 'ilmi wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuril 'ilmi wal hidayah wa khususan fi syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.